wallahi wan nabi war rasul, dan demi agama, demi masa depan saya, itu dusta. Itu dusta, itu fitnah. Tribun Tanda Hubung Medan.com, seorang kiai di Jember diadukan istrinya ke polisi atas kasus perselingkuhan dan pencabulan kepada santriwati. Kiai tersebut adalah Kiai Fahim Mawardi. Fahim menyebut jika laporan itu adalah fitnah. Diketahui, istri Fahim Mawardi, Himatul Aliyah, melaporkan kasus ini ke Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Fahim Mawardi merupakan pengasuh Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil II, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember. Selain mengasuh pesantren, ia juga aktif berdakwah lewat media sosial YouTube. Ia memiliki akun YouTube Benteng Akidah yang telah memiliki 410.000 subscriber. Dalam isi YouTube-nya, Fahim Mawardi sering mengomentari aliran Islam Nusantara yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama. Terjadi di Pondok Pesantren Al-Jalil II, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Akibatnya belasan santriwati Pondok Pesantren Al-Jalil II jalani visum di RS Dr. Subandi. Visum dilakukan buntut dari laporan dugaan pencabulan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh seseorang pengasuh di Ponpes Al-Jalil II. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibtu Diah Vitasari selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember. Proses visum dilakukan sejak Jumat 6 Januari 2023. Mengutip dari Kompas.com, kini pihaknya tengah menunggu hasil pemeriksaan belasan santriwati tersebut. Tak hanya itu, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengatakan, pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman terkait kasus. Perzinahan di pondok pesantren dibongkar oleh istri pelaku. Kiai Muhammad Fahim diduga berselingkuh dengan ustazah di pondok pesantren. HA, istri dari Kiai Fahim, mengungkapkan perilaku serong maupun cabul oleh suaminya tersebut. HA, yang akrab dipanggil Ibu Nyai, sengaja bercerita terbuka untuk menjawab bantahan Kiai Fahim karena merasa difitnah, bahkan sesumbar jika sampai terbukti dirinya bakal telanjang dan berjalan secara jongkok dari Jember hingga Jakarta. Sang Ibu Nyai memberanikan diri melapor ke polisi sebagai korban perselingkuhan antara Kiai Fahim dengan seorang ustazah, serta mengadukan perbuatan cabul suaminya itu terhadap banyak santriwati di bawah umur. Menurut HA, masalah terbongkar mulanya dari sebuah insiden mendadak yang terjadi pada Sabtu 4 Januari 2023 sekitar pukul 23 malam. Ketika itu tiba-tiba ada keributan di lantai 2 sekitar area yang merupakan tempat kamar khusus dibuat oleh suaminya tersebut. Ia pun berupaya memeriksa situasi dengan mengintip dari jendela sebab sangat terasa janggal terjadi keributan tengah malam di lingkungan pesantren. Ternyata setelah suara gedoran itu, HA melihat sosok seorang santriwati turun dari tangga dengan sikap kesal membanting pintu kamar tidur. Seketika HA keluar dari kamar, sesampainya di teras rumah, ia berpapasan dengan Kiai Fahim yang tampak tergopoh-gopoh. Sempat HA coba menyapa dan bertanya kepada suaminya perihal keributan di lantai 2. Namun justru dijawab seolah-olah tidak terjadi apapun. Wajah Kiai Fahim terlihat muram dan langkah kakinya cukup cepat bergegas pergi. Rupanya tujuan Kiai Fahim adalah menuju ke kamar ibunya. HA menaruh curiga ada masalah genting, sebab Kiai Fahim tanpa turut mengajaknya ke kamar mertuanya, sangat lama berbincang-bincang berdua di sana. Kecurigaan HA semakin kuat karena masih terus diabaikan oleh Kiai Fahim yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan usai keluar dari kamar mertuanya. HA yakin terdapat persoalan yang sedang disembunyikan, apalagi suaminya sudah berubah sikap. Berbulan-bulan lamanya, HA minim mendapat perhatian secara lahir maupun batin. Perubahan perilaku semenjak Kiai Fahim menyatakan punya hasrat berpoligami, ingin punya istri sebanyak mungkin, bahkan jika bisa sampai 9 orang istri. Keesokan pagi hari usai insiden keributan di lantai 2, HA memergoki santriwati yang semalam menggedor pintu kamar ustazah, malah mendatangi ibu mertuanya. Ia tidak diberitahu bahan perbincangan mereka, hanya yang terlihat jelas bahwa santriwati itu sedang menangis. Siang harinya si santriwati sudah tidak berada di pesantren. HA lantas mengetahui baru saja yang bersangkutan diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Kiai Fahim bersama ibu mertua. Diam-diam HA memberanikan diri naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar khusus. Ketika berkesempatan melihat suaminya sedang tidur di kamar lantai 1. Ia terperanjat melihat isi HP Kiai Fahim.
Di dalamnya terdapat belasan file rekaman suara laki-laki dan seorang perempuan yang mengeluarkan desahan khas orang sedang berhubungan intim. HA yakin sekali mengenali suara kedua orang tersebut. Suara laki-laki di rekaman itu yaitu suaminya, sedangkan yang suara perempuan adalah ustazah. Kian terkejut, HA juga mendapati kontak telepon orang lain di HP suaminya yang diberi nama spesial, yakni dengan istilah Zauzati. HA tahu kata bahasa Arab itu digunakan untuk memaknai sebutan yang berarti wahai istriku. Kontak telepon bernama Zauzati itu setelah diperiksa oleh HA ternyata berisi nomor seluler yang identik dengan milik ustazah. Hal ini spontan menyentak hati HA. Diliputi perasaan yang sangat marah, HA mendatangi ustazah itu untuk menanyakan status hubungannya dengan Kiai Fahim. Benar saja kecurigaan HA tentang suaminya berbuat serong terjawab dari mulut ustazah langsung. Selain itu, ustazah juga mengakui ihwal pintu kamarnya yang semalam digedor-gedor. Ustazah bercerita, ia sedang dilabrak santriwati yang cemburu karena turut menjalin cinta terlarang bersama Kiai Fahim. Selebihnya, HA enggan berterus terang perihal beberapa file video yang berisi tentang aktivitas aneh Kiai Fahim di kamar khusus. HA hanya mengatakan HP suaminya telah ia serahkan ke polisi. Intinya pada poin terakhir, pada poin akhir-akhir ini sampai terjadi fitnah semacam ini, beberapa bulan yang lalu kami diuji semakin dahsyat. Jadi seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, tidak suka mempunyai suami yang berusaha taat kepada uminya. Karena ini yang saya lakukan dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah kami bukan merupakan satu kesombongan, tapi syukur kepada Allah. Kami dari kecil belum pernah ingat menentang kepada umi saya, belum pernah menyimpan sesuatu apapun dari umi saya. Beliau ketika ingin melakukan apa saja dari yang paling remeh sampai yang paling serius, kami izin kepada beliau. Jadi dengan hal itu sikap saya mendahulukan umi saya ini tidak cocok dengan istri saya. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam pesantren ini seolah-olah dia, istri saya lah yang harus didahulukan dan berkuasa sebagai pengasuh dan lain sebagainya. Sering terjadi seperti itu dari awal sampai akhir. Terakhir umi saya sampai kemudian sakit. Mohon doanya semoga segera dipulihkan. Beliau terkena jantung dan ini menjadi satu peringatan yang shock bagi saya. Saya pada waktu itu keadaan sakit, umi saya ada di Madura, saya terpaksa ke sana. Karena apa? Karena adanya pertikaian, bukan pertikaian secara langsung meskipun, tapi perang dingin lah bahasanya. Saya harus ke sana, saya harus minta ridhonya beliau karena seumur hidup sampai kemarin itu baru pertama kali beliau mengatakan tidak ridho kepada saya. Karena apa? Karena masalah dengan istri. Saya sampai semuanya berantakan dengan adik-adik saya itu gara-gara seorang istri. Saya minta ridhonya beliau ke sana, saya ajak istri saya untuk minta maaf, sudah berkali-kali tidak bisa. Dan di saat itu saya memberikan shock terapi dengan pisah ranjang dan tidak berkumpul. Terus lagi ketika mau menjadi artinya sudah mulai berbenah, saya perbaiki, kemudian terus sampailah pada akhirnya sesuai dengan sesumbarnya dari awal sampai akhir. Ketidaknyamanannya di pondok ini karena tidak diberi kekuasaan. Dia sempat bilang, jadi mantan istri saya ini sempat bilang bahwa kalau misalkan nanti saya tidak ada di sini, di pondok ini, di Al-Jalil ini, artinya dari awal karena sudah tidak diberikan kekuasaan, saya akan memberikan kekuasaan ketika memang layak gitu loh. Sesuai dengan kualitasnya, bisa ngajar dan lain sebagainya. Kebetulan kita di pesantren di sini untuk putri terutama ini tidak ada pengasuhnya, sehingga artinya tidak ada pengasuhnya yang bisa ngajar, yang bisa mendampingi, bukan malah memusuhi, dikit-dikit santri mau diusir, dikit-dikit santri mau dikembalikan, bukan itu pengasuh. Nah, sampai detik itu
dia mengatakan, andai saya, di depan mata saya sendiri, andai saya keluar akhirnya dari Al-Jalil, dari pondok ini, maka sampean harus keluar. Katanya begitu. Itu ke saya langsung. Dan pondok ini harus dirobohkan. Semua harus dihancurkan. Ini sesumbarnya dulu. Ya. Dan beberapa kali mengatakan seperti itu. Dan dengan keluarganya di sana mungkin sudah terbiasa istilah seperti itu atau perjanjian seperti itu. Nah, pada akhirnya terjadilah betul. Tapi setelah dia mengatakan begitu, saya tidak diam. Saya mengatakan bahwasanya, oh maaf, istriku ini bukan bahasanya seorang istri pada suami, tapi ini bahasanya musuh terhadap lawannya. Kalau saya keluar dari pondok, panjenengan harus keluar, dan pondok ini harus hancur, harus dirobohkan. Insya Allah orang-orang pada tahu semuanya, dan wali santri pun sudah pada tahu insya Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin dalam hal ini ingin mengembalikan nama baiknya wali santri. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati kepada media-media yang meliput. Nama-nama Anda sudah saya catat, artinya Anda mari baik-baik, ini demi menjaga agama dan Islam. Baik, langsung. Nah, banyak kesempatan-kesempatan untuk bagaimana caranya menghancurkan saya. Contoh, artinya dengan cara lahiriah, dengan cara batin, pergi ke dukun. Saya tidak akan berbicara kalau tidak ada fakta. Umi sendiri saya memergoki, kemudian santri saya memergoki, kemudian wali santri, alumni saya memergoki, alumni memergoki. Dia datang ke dukun, entah mau dikasih apa, di kamar ada gula, ada misalkan. Ini pun memergoki mon wali santri, minta akad. Eki. Jadi ada macam-macam lah yang diminumkan kepada saya, entah apa namanya saya tidak tahu, apa saya mau dibuat supaya saya gendeng atau supaya bodoh atau bagaimana, tapi saya tidak jadi peduli. Saya menyampaikan kepada Umi jangan khawatir, saya sudah dimondokkan, saya sudah didoakan kiai oleh guru-guru saya, tanda-tandanya saya dikena atau bisa masuk ilmu hitam kepada saya, meledak kepala saya. Ini ada Umi. Saya sering untuk meyakinkan beliau juga. Dan pada kesimpulannya terjadilah apa yang terjadi. Artinya dia punya kesempatan untuk menghancurkan saya di waktu itu, di detik itu. Padahal 1 atau 2 jam sebelumnya kami masih ada di kamar dan saya tidur di kamar bersama beliau, bersama istri saya, bersama anak saya. Tidak ada apa-apa. Tapi berhubung ada kesempatan untuk kemudian menjatuhkan saya, mungkin ini sudah skenario, sudah dilakukan, dipersiapkan dari dulu, sampai kemudian mendapatkan kesempatan, jadilah. Lalu dengan kebiasaan saya ketika mengevaluasi santri, dia tidak cocok. Kemudian saya ada di situ, dikabarkan ada pintu rahasia. Pintu rahasia bagaimana? Semuanya pada tahu. Yang bikin sudah tahu semuanya, santri tahu semuanya, keluarga tahu semuanya. Itu pintu untuk saya supaya bisa ngajar di waktunya hari Rabu kepada putri. Kalau misalkan saya lewat jalannya putri, saya akan lewat di depannya kamar putri, saya akan lewat di depannya kamar mandi putri, saya akan lewat di halamannya putri. Itu tidak mungkin. Ya, jadi kalau lewat depan langsung tembus ke musholla, jadi pintu itu pintu musholla umum meskipun di Madura dimanapun biasa. Jadi pintu di belakang, kemudian samping bahkan kanan kiri kadang ada pintu. Seperti di masjid-masjid, di mihrab juga seperti itu. Jadi langsung masuk, langsung saya duduk di depan dan terus di sana ada santri untuk saya ajari mengaji. Kajian kitab biasanya. Nah, ini semuanya adalah kesempatan dia untuk memelintir. Dan sampai detik ini kemudian ada sampai katanya mengatakan saya mengaku sudah menikahi ustadzah 1 minggu. Perhatikan, kita akan buktikan di pengadilan. Anda semuanya cooling down dulu, jamaah semuanya, umat Islam semuanya cooling down dulu, kita tunggu di pengadilan. Sampai mana dia membawa bukti. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya. Andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerbekan atau apapun namanya, kalau ada,
Bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya. Kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta. Kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu, saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Jadi kepada Anda semuanya, terutama kepada umat Islam, cooling down. Dan ini adalah pernyataan saya, dan sampai detik ini saya sudah sangat-sangat cukup menahan diri untuk berbicara, mengeluarkan pendapat ini aib menurut saya, aib keluarga, namun semoga dimaklumi. Dan sekali lagi, aib saya tidak apa-apa, kejelekan saya tidak apa-apa. Yang penting nama baik agama, nama baik pesantren itu masih terjaga dengan apapun saja. Saya bisa hancur, saya bisa lebur, saya bisa jadi apapun saja demi agama saya, demi apapun yang menjadi tanggung jawab saya, amanah dari kakek-kakek saya untuk dipegang baik-baik turun-temurun. Saya menyatakan dari awal sampai akhir, dari apa yang disampaikan di dalam media-media itu, saya akan bersumpah hari ini di depan umi saya, di depan orang yang melahirkan saya, dari kecil sampai sekarang, wallahi wan nabi war rasul, dan demi agama, demi masa depan saya, itu dusta. Itu dusta, itu fitnah. Dan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kita tunggu di pengadilan.